Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Pujianti dengan NIM 11830200054. Saya mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Diah Sulistiani, Nur Asikin, Sugianto, dan Bambang Sadono. Jurnal ini terbit pada tahun 2020. Adapun permasalahan yang diangkat, yang pertama, bagaimana pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan yang kedua yaitu bagaimana kendala dan solusi pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan wakaf uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang digunakan merupakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian penulis dalam jurnal ini yaitu mengenai pengembangan wakaf uang dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada awalnya umat Islam sudah mengenal wakaf berupa tanah, yang kemudian di atas tanah tersebut dibangun masjid, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan yang lainnya. Seiring dengan adanya kebutuhan berupa dana untuk mengentaskan kemiskinan, maka timbullah pemikiran untuk berwakaf dalam bentuk uang. Hal ini didasari bahwa uang mempunyai sifat yang fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. Ditinjau dari Undang-Undang Wakaf, pengembangan wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan institusi wakaf. Badan Wakaf Indonesia merupakan jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia dengan lebih profesional sehingga manfaat wakaf dapat mensejahterakan umat. Badan Wakaf Indonesia selain berfungsi sebagai nazir, Badan Wakaf Indonesia juga sebagai pembina nazir, sehingga harta benda wakaf dapat dikembangkan secara produktif. Yang kedua yaitu penghimpunan wakaf uang. Penghimpunan dana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Wakaf Junto Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Yang ketiga yaitu pengelolaan wakaf uang. Orientasi dalam mengelola dana wakaf adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang maksimal, sehingga dana-dana tersebut harus diinvestasikan pada usaha-usaha produktif, seperti investasi melalui deposito pada bank syariah, investasi langsung pada bidang-bidang produktif dengan mempertimbangkan potensi hasil dan resikonya. Selanjutnya yaitu pendistribusian dana hasil wakaf. Pendistribusian hasil wakaf tunai harus memperhatikan tujuannya, yaitu penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani, dan investasi infrastruktur. Selanjutnya mengenai kendala serta solusi pengembangan wakaf uang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kendala yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu pihak Badan Wakaf Indonesia bersama lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang maupun nazir harus terus mensosialisasikan hukum wakaf tunai dan manfaatnya kepada masyarakat. Kendala yang kedua yaitu kurangnya profesional nazir dalam pengelolaan wakaf uang. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu peningkatan kualitas nazir, yang mana Badan Wakaf Indonesia pun mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dana dan mengembangkan harta wakaf. Kendala yang terakhir yaitu kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf uang. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah bahwa semua praktisi wakaf harus membekali diri dengan pengetahuan mengenai wakaf uang. Terlebih nazir harus mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional dan amanah, serta sinergitas, sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia sukses. Selanjutnya mengenai sudut pandang terhadap artikel jurnal.
Dalam jurnal ini, penulis sudah cukup lengkap dalam menyampaikan hasil penelitiannya, sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Judul penelitian yang diambil pun sangat menarik dan bermanfaat, di mana wakaf uang ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umat apabila wakaf uang ini terus berkembang dan dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam jurnal ini pun bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami dan tertarik membaca jurnal ini. Judul yang menarik untuk penelitian selanjutnya yaitu pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Alasannya yaitu agar penelitian dapat berguna untuk pihak-pihak yang mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf, agar pemanfaatannya lebih produktif dan bermanfaat untuk umat. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.